Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Navigatex, channel yang membahas tentang aturan-aturan terbaru perpajakan dan permasalahan terkait dengan perpajakan. Ya, pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang aturan terbaru penghitungan PPh pasal 21 berdasarkan PP 58 tahun 2023 dan PMK 168 tahun 2023. Tapi di video kali ini saya hanya akan membahas tentang poin-poin perubahannya saja. Jadi apa saja nih yang berubah dibandingkan dengan aturan-aturan yang dulu, yang lama. Kalau sahabat pajak mau melihat atau mau mendengarkan penjelasan yang lebih lengkap tentang aturan terbaru, ada di video saya sebelumnya, teman-teman bisa cek di channelnya. Oke, kita masuk ke materinya. Jadi di video kali ini, saya akan membahas ada 7 poin nih, ya. Yang pertama, penghitungan PPh 21 untuk pegawai tetap dan pensiunan. Yang kedua, penghitungan PPh 21 untuk pegawai tidak tetap. Yang ketiga, penghitungan PPh 21 untuk anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas. Yang keempat, penghitungan PPh 21 untuk bukan pegawai. Yang kelima, kewajiban pemotongan dan pelaporan. Yang keenam, ada FAQ. Jadi ada saya kumpulkan beberapa pertanyaan dari sahabat pajak terkait aturan terbaru PPh pasal 21 ini. Lalu yang ketujuh ada contoh kasus. Jadi nanti saya akan bahas beberapa contoh kasus yang ada dijelaskan di dalam PMK 168 tahun 2023. Tapi hanya beberapa saja, tidak mungkin saya bahas semua. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu penghitungan PPh 21 untuk pegawai tetap dan pensiunan. Kalau kita lihat di aturan yang lama, mungkin teman-teman atau sahabat pajak sudah pada tahu nih, dulu penghitungannya tuh kayak gimana. Jadi dulu di setiap masa, cara untuk menghitung PPh 21 yaitu penghasilan bruto sebulannya dikurangkan dengan biaya jabatan, dikurangkan dengan iuran pensiun, kemudian disetahunkan, dikurangkan dengan PTKP, ya, lalu dikali dengan tarif pasal 17. Setelah itu hasilnya dibagi dengan 12, dapatlah PPh pasal 21 sebulan. Cara seperti ini itu dianggap oleh beberapa pihak, termasuk dari DJP, ya, Direktorat Jenderal Pajak, agak ribet, agak menyusahkan bagi wajib pajak. Cara ngitungnya susah. Makanya muncul aturan terbaru tentang penghitungan PPh pasal 21 yang lebih simpel. Simpelnya seperti apa? Nah, penghasilan bruto sebulan ini, ya, itu langsung dikalikan dengan tarif efektif bulanannya. Tarif efektif bulanannya berapa? Ya, apakah dia masuk di kategori ter A, ter B, atau ter C? Cara bedakannya bagaimana ter A, ter B, dan ter C-nya? Dilihat dari PTKP-nya. Dia PTKP-nya apa? Ya, misalkan dia PTKP-nya TK0, artinya dia masuknya ke ter A. Nanti tinggal dilihat di penghasilan bruto sebulannya dia berapa, ya, baru akan mendapatkan tarifnya. Itu aturan yang baru, ya, dibandingkannya. Kalau penghitungan di masa pajak terakhir ini seperti apa, ya? Di penghitungan masa pajak terakhir sebenarnya hampir sama, ya. Jadi di masa pajak terakhir itu akan diperhitungkan kembali selama setahun. Penghasilan bruto tahunnya berapa, ya? Dikurangkan biaya jabatan, dikurangkan iuran pensiun, dikurangkan PTKP, kemudian dikali dengan tarif pasal 17. Setelah dapat PPh pasal 21 selama setahun, ya, itu nanti akan dikurangkan dengan PPh pasal 21 yang telah dipotong di masa-masa sebelumnya. Ya, dapatlah PPh pasal 21 di masa pajak terakhir. Itu di aturan yang lama. Aturan yang baru hampir sama sebenarnya, ya. Kita hitungkan penghasilan bruto setahunnya berapa. Dikurangkan biaya jabatan, dikurangkan biaya pensiun, dikurangkan zakat atau sumbangan keagamaan yang wajib. Ini yang baru, ini yang ada perubahan, ya. Di aturan terbaru, kita boleh mengurangkan zakat, ya. Mengurangkan zakat dalam penghitungan PPh pasal 21, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Zakatnya itu dibayar melalui pemberi kerja.
nanti pemberi kerja yang akan membayar zakatnya kepada lembaga-lembaga penerima zakat yang telah disahkan oleh pemerintah. Ya. Lalu, kemudian PPh pasal 21-nya, PPh pasal 21 setahunnya udah dapat nih, dikurangkan lagi dengan PPh pasal 21 yang telah dipotong pada masa-masa sebelumnya, sama aja, ya. Dapatlah PPh pasal 21 di masa pajak terakhir, ya. Jadi untuk perhitungan PPh pasal 21 di masa pajak terakhir itu sebenarnya hampir sama, ya. Metodenya hampir sama, menggunakan tarif pasal 17. Yang berbeda, yang jelas-jelas berbeda itu adalah penghitungan PPh pasal 21 di masa Januari sampai dengan November. Itu yang berbeda. Bedanya gimana? Di aturan terbaru menggunakan terbulanan tarifnya, ya. Jadi langsung di penghasilan brutonya berapa dikalikan dengan tarif efektif bulanan. Itu yang berubah, ya. Oke, sekarang kita masuk ke poin nomor 2. Penghitungan PPh 21 untuk pegawai tidak tetap, ya. Jadi untuk pegawai tidak tetap juga mengalami perubahan, ya, di aturan yang terbaru ini. Kita lihat untuk aturan yang lamanya dulu, ya. Aturan yang lama, penghasilan bruto di bawah 450.000 per hari itu tidak dipotong, ya. Tidak dipotong PPh pasal 21. Bagi penghasilan bruto di atas 450.000 per hari sampai dengan 4,5 juta per bulan itu dipotong PPh pasal 21. Rumusnya, penghasilan bruto dikurangkan dengan 450.000 kemudian dikali dengan 5%. Nah, bagi penghasilan di atas 4,5 juta per bulan sampai dengan 10,2 juta per bulan, ya, rumus penghitungan PPh pasal 21-nya, penghasilan bruto dikurangkan dengan PTKP sehari, ya, lalu dikali dengan 5%. Bagi penghasilan di atas 10,2 juta per bulan, nah, rumusnya penghasilan bruto disetahunkan kemudian dikurangi dengan PTKP, lalu dikali dengan tarif pasal 17. Begitupun untuk menghitung PPh 21 bagi pegawai tidak tetap yang dibayar bulanan, rumusnya sama. Itu untuk aturan yang lama. Bagaimana kalau aturan yang baru, ya? Aturan yang baru bagi pegawai tidak tetap itu terbagi atas 3. Terbagi menjadi 3, ya. Ada yang penghasilan bruto 0 sampai dengan 2,5 juta per hari, itu penghasilan bruto seharinya dikalikan dengan terharian. Terharian ini terbagi 2 lagi, ya. Terbagi 2. Bagi penghasilan 0 sampai dengan 450.000 itu dikalikan tarif 0%. Bagi penghasilan di atas 450.000 sampai dengan 2,5 juta dikalikan dengan tarif 0,5%. Jadi terharian ini terbagi 2, ya. Jadi terbagi 2. Ada yang batasannya 0 sampai 450.000 dikalikan 0%, di atas 450.000 dikalikan 0,5%. Bagaimana kalau penghasilannya di atas 2,5 juta per hari? Nah, bagi penghasilan di atas 2,5 juta per hari, penghasilan bruto dikalikan 50%, kemudian dikali dengan tarif pasal 17. Ya. Rumusnya sama dengan menghitung PPh pasal 21 bagi bukan pegawai. Ya. Bagaimana kalau pegawai tidak tetapnya ini dibayar bulanan? Nah, kalau dia dibayar secara bulanan, maka rumusnya mengikuti terbulanan. Jadi penghasilan bruto sebulannya berapa dikalikan dengan tarif efektif bulanan. Ya. Itu untuk pegawai tidak tetap. Oke, kita lanjut. Bagaimana untuk perhitungan PPh 21 bagi anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas, ya. Kalau dulu, ya, perhitungan yang aturan yang lama, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap, rumusnya adalah penghasilan bruto dikalikan dengan pasal 17. Ya. Sekarang, aturan yang baru bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas itu penghitungan PPh pasal 21-nya penghasilan bruto dikalikan dengan per bulanan. Oke, jadi sudah berubah. Kalau yang dulu memakai tarif pasal 17, kalau yang di aturan yang terbaru memakai per bulanan.
Oke. Nah, ini untuk penghitungan PPh 21 bagi bukan pegawai, ya. Ini kemarin sempat rame. Kenapa sempat rame? Karena di PP 58 itu tidak secara spesifik menjelaskan bagaimana perhitungan PPh 21 bagi bukan pegawai. Nah, akhirnya melalui PMK 168 tahun 2023 akhirnya jelas. Jadi, untuk bukan pegawai, aturan yang terbaru itu masih menggunakan tarif pasal 17, tidak mengikuti tidak mengikuti tarif per bulanan, ya. Jadi tarif terbaru bagi bukan pegawai itu adalah tarif pasal 17 dikalikan dengan 50%, penghasilan bruto dikalikan dengan 50%, kemudian dikali dengan tarif pasal 17, ya. Itu aturan yang baru dan ini tidak bersifat kumulatif. Kalau dulu penghitungan PPh 21 bagi bukan pegawai itu bersifat kumulatif setiap bulannya, ya. Kalau sekarang tidak bersifat kumulatif, jadi hanya menghitung hanya menghitung penghasilan yang diterima pada masa itu saja. Oke. Nah, sekarang di aturan terbaru juga tidak mengenal ada namanya bukan pegawai berkesinambungan, bukan pegawai tidak berkesinambungan. Jadi tidak ada lagi, ya. Tidak ada lagi yang namanya berkesinambungan, tidak ada lagi yang namanya tidak berkesinambungan. Kenapa? Karena ya semuanya dianggap bukan pegawainya itu, balik lagi tadi ya, bukan pegawainya itu penghasilannya tidak bersifat kumulatif lagi, ya. Jadi tidak menambah lagi nih penghasilannya, tidak bertambah lagi penghasilannya, ya. Oke, ini poin yang berikutnya, kewajiban pemotongan dan pelaporan. Di sini ada perubahan juga, ya. Kalau di aturan yang lama, ya, di aturan yang lama diatur kewajiban pelaporan PPh pasal 21 itu hanya diwajibkan di masa Desember saja jika di masa lainnya itu SPT-nya nihil. Jadi kalau misalkan nih SPT di masa Januari sampai dengan November itu SPT-nya nihil, maka tidak diwajibkan pelaporan. Hanya diwajibkan pelaporan untuk di masa Desembernya saja. Itu aturan yang lama. Di aturan yang baru, berdasarkan PMK 168, ini disebutkan nih di pasal 20. Ya, coba kita lihat. Pasal 20 ayat 1, pemotong wajib untuk menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang terutang untuk setiap bulan kalender. Di pasal 20 ayat 3-nya disebutkan lagi, ketentuan mengenai kewajiban itu, ya, kewajiban melaporkan pemotongan PPh pasal 21 dan pasal 26 itu tetap berlaku dalam hal jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil atau terdapat pemotongan PPh pasal 21 dan atau pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan dengan tarif sebesar 0%. Jadi, meskipun SPT-nya nihil, ya, tetap diwajibkan untuk melaporkan SPT masa PPh pasal 21. Ya, meskipun nihil tetap diwajibkan, tetapi dijelaskan lagi nih di pasal 20 ayat 4-nya. Dalam hal tidak terdapat pemberian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi pada bulan yang bersangkutan, ketentuan mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku. Ya. Jadi, jika ada pembayaran penghasilan, ada pembayaran gaji yang dilakukan oleh perusahaan, itu wajib untuk melaporkan SPT masa PPh pasal 21 meskipun SPT-nya nihil atau meskipun PPh 21-nya nihil, ya. Tapi dalam hal tidak ada pembayaran penghasilan, ya, tidak ada pembayaran gaji dalam yang dilakukan oleh perusahaan, maka tidak diwajibkan untuk melaporkan SPT masa 21, ya. Jadi nihil ini terbagi dua, teman-teman, ya. Nihil ini terbagi dua. Ada nihil karena penghasilannya di bawah PTKP, jadi tidak ada pemotongan sama sekali. Ada nihil karena tidak ada pembayaran sama sekali, tidak ada pembayaran penghasilan sama sekali, ya. Jika nihil karena penghasilannya di bawah PTKP,
maka wajib untuk menyampaikan SPT masa 21. Tapi jika nihil karena tidak ada pembayaran penghasilan sama sekali, maka tidak diwajibkan untuk melaporkan SPT masa 21. Ya, tidak ada perubahan ya. Dibandingkan dengan aturan yang lama, ada perubahan yang cukup signifikan. Kalau dulu ya nihil bagaimanapun penyebab nihilnya ya tidak diwajibkan untuk melaporkan. Tapi aturan yang baru, kalau misalkan nihil karena penghasilannya di bawah PTKP, nah tetap wajib untuk melaporkan SPT masa. Tapi kalau nihil karena emang nggak ada pembayaran penghasilan, tidak ada pembayaran gaji, ya, misalkan perusahaan baru misalkan belum punya pegawai terus belum membayar gaji sama sekali. Nah ya udah, kalau seperti itu tidak diwajibkan untuk melaporkan SPT masa 21. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke poin berikutnya. Jadi di poin nomor 6 ini ada FAQ. Jadi saya mengumpulkan beberapa pertanyaan ya yang sering dilontarkan oleh teman-teman sahabat pajak di beberapa webinar yang saya datangi atau yang saya dengarkan ya. Jadi saya rangkum ada cuma beberapa pertanyaan saja. Ya, ini yang pertama. Apakah penerapan tarif efektif PPh Pasal 21 menurut PP 58 tahun 2023 ini wajib dilakukan untuk masa Januari sampai dengan November 2024 ataukah masih bersifat alternatif dan masih boleh menggunakan cara perhitungan yang lama? Ya, jadi penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan tarif efektif ya berdasarkan PP 58 tahun 2023 dan PMK 168 tahun 2023 ini itu sudah bersifat wajib ya, sahabat pajak, teman-teman, sudah bersifat wajib. Jadi tidak ada lagi pilihan lain. Ini sudah bersifat mandatori ya. Jadi untuk masa Januari sampai dengan November itu wajib menghitung PPh pasal 21 menggunakan tarif efektif. Sedangkan di masa Desember itu menggunakan tarif pasal 17. Ya, jadi tidak ada pilihan lain, harus menggunakan. Resikonya apa kalau kita tidak menggunakan tarif efektif ini? Nah, resikonya misalkan nanti ketika diketahui oleh AR-nya atau mungkin ketika nanti diperiksa akan dihitung ulang PPh pasal 21-nya ya, akan dihitung ulang. Nah, kalau misalkan setelah dihitung ulang ternyata ada kekurangan bayar dari yang seharusnya, maka pasti akan dikenakan sanksi ya, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Oke, bagaimana perhitungan PPh 21 untuk bukan pegawai berdasarkan aturan terbaru PP 58 dan PMK 168 tahun 2023? Tadi sudah saya jelaskan ya, untuk bukan pegawai itu masih menggunakan tarif yang lama, yaitu tarif pasal 17 ya. Jadi penghasilan bruto dikalikan dengan 50%, kemudian dikali dengan tarif pasal 17. Tapi perbedaannya di aturan terbaru bagi bukan pegawai itu sudah tidak bersifat kumulatif lagi ya, tidak bersifat akumulasi lagi nih ya penghasilannya. Yang ketiga ya, pertanyaan ketiga, bagaimana perlakuan bagi pegawai yang resign atau berpindah tempat kerja di tengah tahun ya. Oke, jadi di aturan terbaru ini masa Januari sampai dengan November itu kan wajib menggunakan tarif efektif harian atau tarif efektif rata-rata ini ya. Di masa Desember atau di masa terakhir itu wajib menggunakan tarif pasal 17. Bagaimana kalau misalkan tiba-tiba resign atau berpindah kerja di tengah tahun? Oke. Jadi di masa terakhir pegawai yang bersangkutan bekerja, maka menggunakan tarif pasal 17. Misalkan ya, pegawai A ini dia bekerja dari Januari sampai dengan masa Agustus. Nah, di masa Januari sampai dengan Juli, penghitungan PPh pasal 21-nya menggunakan tarif efektif. Di masa Agustus, masa terakhir dia bekerja, nah, ini menggunakan tarif pasal 17. Ya, sudah menggunakan tarif pasal 17. Kenapa? Karena itu dianggap sebagai masa terakhirnya dia. Ya, jadi sudah jelas ya.
Januari sampai Juli tadi menggunakan tarif efektif. Di masa Agustus menggunakan tarif pasal 17. Bagaimana perhitungan PPh 21 atas bonus atau THR yang diterima oleh pegawai? Apakah perhitungannya dipisahkan dari penghasilan rutin? Oke, bagi bonus atau THR atau penghasilan lain yang diterima oleh pegawai, itu menjadi unsur penambah penghasilan bruto pada masa yang bersangkutan. Ya, jadi tidak boleh dipisahkan penghitungannya. Misalkan eh, gaji atau penghasilan bruto yang rutin diterima dihitung PPh pasal 21 berdasarkan tarifnya berapa, kemudian bonus atau THR-nya dihitung PPh pasal 21 menggunakan tarifnya berapa. Itu tidak boleh dipisahkan, harus ditambah atau harus digabungkan, ya. Nanti kita ada contoh soalnya nanti kita bahas, ya. Intinya atas bonus atau THR itu tidak boleh dipisahkan, ya. Tidak boleh dipisahkan, tapi menjadi unsur penambah penghasilan bruto di masa yang bersangkutan. Oke, bagaimana jika di masa terakhir setelah dilakukan penghitungan ulang ternyata terjadi lebih bayar? Jika jika terjadi lebih bayar di masa terakhir, ya, di masa terakhir jika terjadi lebih bayar, kita lihat dari dua sisi. Dari sisi pegawai, ya, dari sisi pegawai, atas lebih bayarnya itu wajib dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan, ya. Misalkan setelah dihitung ulang ternyata si pegawainya ini kelebihan potong sebesar 10 juta misalkan. Nah, atas 10 jutanya itu wajib dikembalikan kepada si pegawai tersebut. Dari sisi perusahaan atau dari sisi pemberi kerja, ya, si pemberi kerja ini bisa mengkompensasikan lebih bayarnya itu ke masa berikutnya, ya. Jadi atas lebih bayarnya tadi misalkan 10 juta nih, lebih bayar SPT 21-nya lebih bayar 10 juta. Nah, atas lebih bayar 10 juta itu bisa dikompensasikan ke masa berikutnya atau ke masa Januari misalkan, ya. Oke. Oke, untuk efeknya mungkin sudah cukup, ya. Kita masuk ke bagian berikutnya, kita bahas kasus, ya. Kita bahas kasus contoh soal. Oke, kita perbesar dulu. Oke, ini contoh kasus bagi pegawai tetap, ya, yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam 1 tahun pajak. Oke, kita lihat nih, ya. Di bulan Januari sampai dengan Desember, ini Tuan A memperoleh gaji, ya, gajinya sebesar 10 juta per bulan. Tunjangannya 20 juta per bulan. Sekarang kita lihat, ternyata di masa Februari, si Tuan A ini dia menerima uang lembur nih, ya. Ada uang lembur. Maka uang lembur sebesar 5 juta ini itu menjadi unsur penambah penghasilan bruto di masa yang bersangkutan atau di masa Februari ini. Kemudian di masa Mei ada uang lembur juga sebesar 5 juta, nambah lagi. Terus di bulan Juli ada bonus sebesar 20 juta, nambah lagi sebagai unsur penambah penghasilan bruto di masa itu, ya. Nah, efeknya apa dia menambah seperti ini? Tentu saja tarif yang dipakai di masa yang bersangkutan akan berubah. Jadi penggunaan tarif efektif rata-rata ini, ya, itu tidak berarti tarif yang dipakai setiap bulan akan sama terus. Tidak, ya. Jadi tergantung berapa penghasilan bruto yang dia terima di masa yang bersangkutan atau di masa tersebut. Jika ada perubahan penghasilan, ya, otomatis pasti tarif yang digunakan akan berubah juga, ya. Ini kita lihat di masa Desember, dia mendapatkan THR nih 60 juta. Tapi di masa Desember kita lihat, ya, tapi di masa Desember tidak menggunakan tarif ter lagi. Kenapa? Karena di masa Desember, ya, dia menggunakan tarif pasal 17, dihitung ulang lagi penghasilannya selama setahun, ya. Mungkin ini saya tidak usah bahas terlalu mendalam karena pasti teman-teman sudah paham lah, sudah tahu tentang kasus-kasus yang seperti ini.
ya. Sekarang coba kita bahas. Nah, ini nih. Bagi pegawai yang baru bekerja pada pertengahan tahun, ya, bagaimana perhitungannya? Oke, kita lihat. Tuan B bekerja pada PT Y pada tanggal 1 September 2024. Tuan B berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan, artinya PTKP-nya adalah TK 0. Tuan B menerima atau memperoleh gaji sebesar 15.500.000 ya, dan membayar iuran pensiun sebesar 100.000 per bulan. Oke, berdasarkan status penghasilan tidak kena pajak, dia termasuk dalam tarif efektif kategori A, ter-A, ya. Nah, sekarang kita lihat, dia mulai bekerja di bulan September. Di bulan September penghasilan brutonya adalah 15.500.000. Kena tarifnya di kategori A itu adalah sebesar 7%. Penghasilan atau PPh pasal 21-nya adalah sebesar 1.085.000. Karena selama September, Oktober, November, dan Desember dia tidak ada penghasilan lain, jadi tidak ada perubahan penghasilan, maka tarifnya sama terus nih dari September sampai November, ya, tarifnya sama terus. Nanti di bulan Desember baru akan dihitung ulang penghasilannya, dihitung ulang PPh pasal 21-nya. Nah, penghasilan brutonya kita lihat nih ya, penghasilan brutonya 62 juta. Dari mana 62 juta? 15.500.000 dikalikan dengan 4 bulan karena dia hanya bekerja selama 4 bulan. Lalu pengurangnya biaya jabatan ya 5% dikalikan dengan 62.500.000. Maksimal hanya 2 juta karena dia hanya bekerja selama 4 bulan. 4 kali 500.000 ya. Iuran pensiunnya 4 kali 100.000 jadi 400.000. Total pengurangnya adalah 2.400.000. Maka penghasilan bruto setahunnya adalah penghasilan neto setahunnya adalah 59.600.000. Karena dia PTKP-nya adalah TK 0, maka PTKP-nya adalah 54 juta. Nah, dapat nih penghasilan kena pajak setahunnya adalah 5.600.000. Dikalikan dengan tarif pasal 17, maka PPh pasal 21-nya harusnya hanya 280.000 ya. Jadi setahun selama 4 bulan harusnya PPh pasal 21-nya hanya sebesar 280.000. Tapi di masa September sampai dengan November dia sudah dipotong nih PPh pasal 21 sebesar 3.255.000. Maka ada kelebihan pemotongan sebesar 2,975. Nah, atas kelebihan pemotongan ini, ya, ini harus dikembalikan kepada Tuan B. Kapan paling lambatnya? Paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir. Jadi kalau masa pajak terakhirnya adalah masa Desember, maka dia harus dikembalikan paling lama akhir bulan Januari. Ya, nah, harus dikembalikan. Tuan B wajib melaporkan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari PT-Y dalam SPT tahunan PPh tahun 2024 ya. Oke. Oke, mungkin itu saja. Kita cari contoh kasus yang lain ya. Sepertinya kalau pegawai tetap sih ya kebanyakan hampir sama ya. Coba kita cari yang bukan pegawai ya. Bukan pegawai, mana bukan pegawai. Oh, tidak tetap dulu deh, tidak tetap nih. Kita bahas tidak tetap dulu. Nah, ini untuk pegawai tidak tetap yang upah hariannya lebih rendah dari 2,5 juta per hari. Tuan K bekerja di PTP pada bulan Januari. Tuan K melakukan pekerjaan perakitan jam tangan selama 20 hari dan menerima atau memperoleh penghasilan yang dibayarkan secara harian sebesar 500.000 per hari. Berdasarkan jumlah penghasilan bruto sehari sebesar 500.000 ya, besarnya PPh pasal 21 terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Tuan K itu dihitung berdasarkan tarif efektif harian. Tarif efektif harian yaitu sebesar 0,5%. Ya, tadi kan saya sudah jelaskan 0 sampai 4 penghasilan dari 0
sampai 450.000 itu dikali 0% tarif efektifnya. Di atas 450.000 sampai dengan 2,5 juta, tarifnya adalah 0,5%. Karena ini ada penghasilannya adalah 500.000, maka dia dikalikan dengan 0,5%. Maka PPh pasal 21-nya adalah sebesar 2.500. Nah, ini nih yang menarik nih. PTP memotong PPh pasal 21 Tuan K dan membuat 20 bukti pemotongan PPh pasal 21 untuk Tuan K. Kenapa 20? Karena si Tuan K-nya ini dia bekerja selama 20 hari. Jadi ceritanya pemberi kerja ini wajib untuk melakukan pemotongan setiap harinya si pegawai tidak tetap ini bekerja. Jadi kalau misalkan dia bekerja hanya selama 10 hari, jadi wajib membuat 10 bukti potong. 20 hari wajib membuat 20 bukti potong. Ya, seperti itu. Coba kita lihat, nah, kita cari bukan pegawai. Itu untuk pegawai tidak tetap, ya. Bukan pegawai, gimana bukan pegawai? Ini dia. Bukan pegawai. Oke, yang ini dokter ya. Tuan R merupakan dokter spesialis anak yang melakukan praktik rumah sakit dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit dan sisanya sebesar 80%. Ya. Selama tahun 2024, jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien dari praktik tuan rumah R di rumah sakit ABC sebagaimana tabel berikut. Oke. Nah, kita lihat nih ya, penghasilan yang diterima oleh dokternya berapa? Januari 45 juta, Februari 49 ya, sampai Desember 40 juta ya. Total setahun adalah 524 juta. Bagaimana cara perhitungan PPh pasal 21-nya? Nah, atas penghasilan brutonya langsung dikalikan dengan 50%. Dikalikan dengan 50%, lalu dikali dengan tarif pasal 17. Karena ini masih berada di bawah atau masih berada di lapisan tarif yang pertama, artinya dikali 5% saja. Jadi PPh pasal 21-nya 1.125.000 ya. Bagaimana kalau misalkan di dasar pemotongannya itu sudah di atas 60 juta? Nah, jadi misalkan nih penghasilan bruto di bulan Februari, ini contoh ya, penghasilan bruto di bulan Februari misalkan 130 juta ya, 130 juta artinya DPP-nya kan 50%, jadi DPP-nya adalah 65 juta. Ini sudah masuk ke lapisan tarif yang kedua ya, karena sudah di atas 60 juta, maka tarifnya sudah bukan 5% lagi, tapi menjadi 15% ya. Jadi penghitungan PPh 21 bagi bukan pegawai untuk setiap bulannya itu sudah tidak bersifat kumulatif. Ya, itu perlu diingat. Sudah tidak bersifat kumulatif lagi, tapi masih bersifat progresif setiap masanya. Karena dia masih menggunakan tarif pasal 17. Tarif pasal 17 itu sifatnya adalah progresif. Dari 5%, 15%, 25%, ya, dan seterusnya. Nah, jika misalkan penghasilannya sudah berada di lapisan tarif yang berikutnya, maka tarifnya pun akan mengikuti ya, akan mengikuti lapisan tarif penghasilan yang bersangkutan. Oke, mungkin sudah jelas. Mungkin untuk hari ini cukup sekian ya. Cukup sekian materi dari saya, penjelasan dari saya terkait PPh pasal 21. Mudah-mudahan sahabat pajak semuanya sudah mengerti tentang penerapan tarif efektif PPh pasal 21 ini. Jika masih ada pertanyaan, teman-teman bisa tanya di kolom komentar, di kolom chat. Nanti insya Allah nanti saya akan saya jawab pertanyaan-pertanyaannya. Bagi teman-teman atau bagi sahabat pajak yang belum mensubscribe, minta tolong subscribe ya. Jadi minta tolong subscribe channel ini. Jadi nanti kita makin semangat nih bikin video penjelasan bagi teman-teman supaya channel ini semakin berkembang ke depannya. Oke, mungkin sekian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.